Berikut ini adalah tips yang bakal bikin lo lebih gampang lepas dari kecanduan BOKIP dan JOLI. Yang gue ambil dari ebook gue Transformasi Level 2. Di ebook ini ada ratusan tips bebas kecanduan BOKIP, tapi gue akan jelasin 3 yang paling efektif. Pertama, anggap sperma, zat kelelakian yang lo punya itu sama berharganya kayak uang. Kalau ada hubungannya sama uang, lo pasti mikir kan kalau mau buang-buang sembarangan. Padahal, zat kelelakian lo itu juga luar biasa berharga bro, sampai bisa menciptakan manusia baru. Jangan sampai calon presiden, calon bupati, calon gubernur, nasibnya berakhir tragis di tisu atau toilet lo bro. Keluarkan zat kelelakian yang lo punya dengan niat yang baik, sama orang yang menurut lo memang pantas meneruskan garis keturunan lo. Uang boleh dikeluarkan, selama untuk tujuan yang tepat. Begitu juga dengan zat kelelakian yang lo punya. Kedua, buat lo yang ada di tahap kecanduan banget film dewasa dan pengen lepas, pasti sempat kepikiran, gila, anak-anak NoVap ada yang bisa ngelakuin puluhan, ratusan, bahkan ribuan hari nggak nonton film dewasa sama sekali nggak JOLI. Buat yang ada di posisi kecanduan, hal ini justru bikin nggak nyaman bro. Mereka udah ngerasa nggak sanggup duluan, nyerah duluan, karena ngebayangin puluhan, ratusan, ribuan hari nggak bisa ngelakuin hal yang mereka sukai. Yang perlu lo paham bro, NoVap itu bukan tentang strik, bukan tentang berapa hari berturut-turut lo bisa nggak ngelakuin hal itu, tapi lebih tentang membangun kebiasaan baru yang lebih positif. Teorinya gini bro, kalau kita mau bagusin badan, kita olahraga. Kita bolong sehari nggak ngelakuin olahraga itu, nggak berarti progres yang kita lakuin jadi hilang kan? Atau otot kita langsung lenyap nggak ada jejaknya begitu aja kan? Sama kayak NoVap, di awal nggak perlu kejar strik dulu, bisa berapa hari berturut-turut, tapi kejar buat mengurangi dulu. Dari yang tadinya tiap hari nonton BOKIP dan JOLI, bisa berkurang jadi seminggu sekali. Itu udah bagus bro, udah ada peningkatan. Sama kayak olahraga, NoVap juga lama-lama akan jadi kebiasaan, jadi gaya hidup baru yang positif, yang akhirnya bisa lo lakuin tanpa susah payah. Ketiga, jangan kasih pembenaran apapun tentang BOKIP. Sepanjang lo masih menyangka kalau film dewasa itu normal, bahkan bagus, selamanya lo nggak akan lepas dari kecanduan ini bro. Coba deh pahami, di agama apapun, BOKIP itu adalah hal terlarang. Di norma apapun, nonton film dewasa itu dianggap sebagai perbuatan nggak pantas. Dan coba lo logika ya bro, saat nonton BOKIP, lo ngeliat cewek yang lo suka, enak-enak sama cowok lain, bukan sama lo, tapi sama cowok lain. Ini harusnya bikin lo ngerasa lemah, malu, ngerasa nggak berdaya sebagai cowok. Dan jangan heran, karena kebiasaan nonton film jorok yang berlebih, akhirnya menghasilkan fetish yang menurut gua sakit dan berbahaya banget. Namanya fetish cuckold, cuma bisa menikmati enak-enak saat melihat pasangan lo main sama cowok lain. Ini bahaya secara biologis dan psikologis. Dan udah banyak bro cowok modern yang kena fetish ini. Jadi sadarilah dari sekarang bro, BOKIP itu nggak bagus buat hidup lo, apalagi kalau sampai kecanduan. Kesimpulannya, ini 3 hal yang bisa bantu lo lepas dari kecanduan BOKIP. Pertama, perlakukan sperma yang lo punya layaknya uang yang berharga. Kedua, gak usah mikir tentang strik, berapa hari berturut-turut lo bisa lepas. Kurangi aja dulu, berkurang sedikit, lebih baik daripada nggak sama sekali. Ketiga, stop cari pembenaran kalau BOKIP itu bagus buat hidup lo. Tips lebih detail lainnya bisa lo baca di ebook gue, Transformasi Level 2. Share juga di kolom komentar kalau lo punya tips untuk lepas dari kecanduan BOKIP. Biar kita bisa saling mengedukasi. Salam Value Man, semangat bro.